Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dari Prodi PJJ Informatika dengan nomor induk mahasiswa 240401010126. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek hasil saya dengan judul Literasi ICT dan Media Pembelajaran di SD. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lukman Medriafin Silalahi, AMD, ST, MT, IPM, APEK, English. Di sini teknologi media and learning, tradisional media, etc. Teknologi media and learning, teknologi media dan pembelajaran. Learning, pembelajaran, belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam satu lingkungan belajar. Pane dan Dasopang 2017. 2. Perspektif psikologis tentang pembelajaran, psychological perspective on learning. Di sini ada teori behavioristik menurut Tahir 2014 halaman 115. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. B. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme berkaitan dengan bagaimana orang berpikir dan memecahkan masalah dan membuat keputusan. C. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menganggap keterlibatan siswa dalam pengalaman yang bermakna sebagai esensi dari pembelajaran. Pengalaman konstruktivis menekankan bahwa peserta didik menciptakan interpretasi mereka sendiri tentang dunia informasi. D. Teori psikologi sosial. Psikolog sosial melihat efek dari organisasi sosial kelas pada pembelajaran. Pendekatan elektik dapat digunakan dengan pembelajaran di mana pendekatan elektik juga dikenal sebagai konseling integratif. Orientasi pendekatan elektik adalah penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut. 3. Pendekatan belajar, approaches learning. 4. Perspektif filosofis tentang pembelajaran. 5. Media merupakan sumber atau sarana komunikasi dan informasi. Ada 6 jenis dasar media yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu media teks, audio, visual, video, manipulatif, oral. 6. Media format. Pengertian jenis dalam setiap kategori disebut sebagai format media. Contoh media format: A. Papan tulis, teks, dan visual, CD, DVD, multimedia, komputer. 7. The Concrete Abstract Continuum. Media pembelajaran yang mengajarkan hal-hal abstrak menuju konkret, sejalan dengan teori pembelajaran Edgar Dale, yaitu Canenen Experience, kerucut pengalaman. Terdapat 12 tingkatan pengalaman belajar dengan menggunakan media adalah sebagai berikut. 1. Direct Purposeful Experience. 2. Contrived Experience. 3. Dramatized Experience. 4. Demonstrasi atau pertunjukan. 5. Study trips. 6. Exhibition. 7. Pengalaman dari TV pendidikan. 8. Motion picture. 9. Still picture. 10. Siaran radio dan rekaman suara. 11. Visual symbol. 12. Metode ceramah dan membaca mandiri. The Classroom Continuum, tradisional to digital. Mencoba ruang kelas dan perpustakaan, melakukan hal lama dengan cara baru, melakukan hal lama dengan cara yang lama,
melakukan hal baru dengan cara yang baru. The changing of media center, pusat media perpustakaan digital. Pusat media menyediakan materi bagi guru dan siswa. The roles of technology and media learning. Instruktur direct learning, pentingnya peranan seorang instruktur di dalam kelas. Learner direction learning, fokus belajar terdapat pada pembelajaran kooperatif. Hypermedia. Portofolio kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan selama periode waktu tertentu. Portofolio elektronik, sarana untuk mengatur, merancang, dan melihat gaya tradisional portofolio dan merupakan cara menilai pembelajaran siswa menggunakan teknologi. Pengembangan fisik dan sosial juga dapat diukur. Kelebihan portofolio elektronik dapat memperluaskan audiens untuk masukan guru kepada sekolah, orang tua, dan siswa lainnya. Portofolio online membuka ukuran audiens ke dunia. Pastikan untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mendapatkan materi anak secara online. 3. Foto atau klip foto, rekaman audio, animasi, gambar, serta tulisan yang dipindai dan hypertext membuat pembuatan portofolio menjadi lebih menyenangkan. 4. Menarik siswa memiliki kesempatan untuk berkreasi dan menunjukkan minat dan hobi mereka melalui kegiatan portofolio. Kekurangan portofolio elektronik, peralatan, akses, keamanan, dan waktu. Untuk membuat portofolio elektronik memerlukan perangkat keras, yaitu komputer dengan kemampuan audio dan video, kamera digital, pemindai warna, program, perangkat lunak, dan aksesibilitas internet yang memadai. 3. Siswa dan guru membutuhkan akses ke perangkat tersebut. 4. Keamanan menjadi perhatian utama. 5. Untuk melihat file seperti orang tua, kepala sekolah, konselor, guru, dan siswa lainnya, proyek pembuatan portofolio elektronik memakai waktu yang cukup lama. Tematik instruksi tematik di sekolah dasar. Tema harus menarik perhatian siswa, memberikan pengalaman pemecahan masalah, mengintegrasikan konten dan keterampilan dari mata pelajaran, mendukung kegiatan interdisipliner, mencakup media dan teknologi. Distance education, pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendekatan yang berkembang pesat untuk pengajaran di seluruh dunia. Keuntungan, siswa dapat mengikuti kelas dimanapun dan kapanpun, tidak memerlukan ruang keras. Kekurangan, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Metodenya student direct metode, diskusi, pembelajaran atau kooperatif, permainan simulasi, penemuan, teacher direct metode presentasi. Teknologi, apa itu teknologi? Manfaat teknologi: 1. Bidang bisnis, bidang perbankan, bidang telekomunikasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Teknologi, keuntungan teknologi bagi guru, kemampuan dan mengakses informasi dalam jumlah besar secara digital dalam bentuk teks, audio, visual, game, film, CD atau DVD, beradaptasi memenuhi kebutuhan siswa. Keuntungan teknologi bagi siswa tidak terbatas pada batas-batas kelas. Teknologi, kebutuhan khusus. Status kesenjangan teknologi. Teknologi, the digital teacher, guru digital, the digital student, siswa digital. Thanks. Terima kasih. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.